Masih semangat ya? Masih. Kalau kemarin sudah kita dimulai dengan profilnya Pak Slamet, yang kedua Pak Kris. Nah ini yang akhir ini gimana? Bagaimana kita itu memanfaatkan puyuh itu sebaik mungkin. Artinya puyuh itu kan 1,5 tahun. 1,5 tahun itu sudah akhir. Nah saat akhir itu apa menu apa yang kita persiapkan kan gitu kan? Nah misalkan kita bikin puyuh geprek, kemarin kita sajikan soto daging puyuhnya. Jadi kita bicaranya all about well, semua tentang puyuh, baik itu telurnya maupun dagingnya. Nah hari ini ya kita akan mempraktekkan cara membuat abon daging puyuh. Nah Bu Nana nanti membuat olahan keju dari keju telur stik, keju telur puyuh. Nah ini kan kombinasi dari daging ada, dari telur ada. Biasanya kita akhirnya juga membuat kopi ginseng telur puyuh. Ini kan sebenarnya bagaimana pulang-pulang daripada telur puyuh itu kita maksimalkan gitu loh. Bukan hanya dari dagingnya, tapi telurnya juga kita maksimalkan. Nah ini dari contoh-contoh yang sudah kita bikin, yang tadi Anda makan adalah bakso daging puyuh juara 1 olahan daging dan telur tahun 2012. Nah lanjut ke masalah kulinernya. Hari ini saya bikin abon, saya punta dulu ya, nggak apa-apa. Oke, saya persiapan dulu. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah cara membuat abon bisa didapat. Sebenarnya masalah ini ternyata request daripada Bu Nani yang memikirkan bikin abon puyuh, karena selama ini bikin abon puyuhnya selalu manis. Sebenarnya itu tinggal kasih garam udah asin sebenarnya. Nah ini saya bikin abon puyuh dengan standar aja ya. Kita sebenarnya bikinnya standar. Artinya mau manis boleh, mau yang agak asin boleh. Yang kita persiapkan adalah dagingnya saya kasih 1 kilo aja biar cepat. Masalahnya ini 2 jam. Kalau lama-lama 2 jam. Tapi kalau 1 kilo soalnya lebih cepat karena waktunya terbatas. Bahan bakunya ini, bahan bakunya ini 1 kilo daging puyuh yang sudah disuir-suir. Ya, cara suir-suir gimana? Puyuh yang sudah akhir direbus kurang lebih sekitar 1 jam, kemudian diangkat, dinginkan, rebusnya dikasih salam sama serai. Kemudian di suir-suir kecil gini lembut ya, nggak boleh terlalu kasar karena kalau terlalu kasar kayak gini contohnya nanti dia nggak akan kering. Karena parameternya nanti itu apabila abon itu sudah matang berarti minyaknya itu sudah berbusa nantinya itu. Dan ini akan ngapung. Kalau kayak gini nanti rasanya nggak kering, pasti gumpal gitu ya. Ini perlunya kita tumbuk juga bisa. Kemudian bahan baku, kemudian ini bumbunya. Saya kasih 5 sendok ketumbar. Kemudian jahenya saya kasih 5 cm. Kemudian lengkuasnya 5 cm juga. 7 siung bawang merah, 7 siung bawang putih. Kemudian jeruk purutnya saya kasih 7. Kemudian ini serainya saya kasih 3. Dan ini semuanya di blender. Cabenya belum ada, belum keluar ke sini. Cabenya saya kasih 15, jadi saya bikinnya agak pedas saja. Kan selera ya, ada yang suka pedas, ada yang suka netral. Ini saya bikin agak pedas karena nanti kalian nanti cobain nanti buat makan siang ada campuran nanti ada abonnya gitu. Ya. Gitu. Ini cabenya selera ya, bisa pakai 15, bisa pakai 25, bisa pakai 35. Wah, yang penting ganjil-ganjil aja. Bang, pisau bang. Oh udah. Blendernya. Ya, mau lagi juga. Pakai ini, pakai kanan. Jadi nanti parameternya harus ininya harus tertutup dengan minyak nanti.
Setelah ini matang, dikasih santan sama salam serai sama gula merah. Bukan? Nah, ini masukin nggak apa-apa. 7 daun jeruk purut sama 3 serai. Kemudian ini 1 liter santan. Nah, jadi kalau misalnya godok santan tuh pakai salam sama serai nggak apa-apa. Jadi aromanya biar enak, lembut. Gulanya segimana Pak? Perapat aja. Tapi kalau misalkan yang pengen manis ya setengah kilo nggak apa-apa. Kalau apinya Pak, gede apa? Gede aja. Ini garamnya saya kasih 2 sendok ya, kurang lebih 2 sendok segini. Karena saya kurang suka asin. Anggap aja weakness. Oh gitu. Jadi kalau mikirnya kita kerja, Apinya terus besar seperti itu ya, saja. biar cepat matang. Nah, 1 kilo Pak ya, maksudnya bercepat ya. Nah, ini sampai kondisinya benar-benar meresap ke si puyuhnya. Setelah meresap baru kita kasih minyak sampai kondisi minyaknya itu menutupin dari daging puyuhnya sendiri. Jadi terendam ya. Pakai penyedap rasa enggak ya? Pakai penyedap rasa nggak Pak? Enggak pakai. Tapi kalau mau pakai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi berarti kalau santannya sudah aman. Itu minyaknya lumayan banyak ya? Banyak. Semuain aja. Liter itu? Intinya sampai terendam. Jadi parameternya 1 kilo daging minyaknya itu 2 liter parameternya. Kilo daging 2. Sampai dia itu benar-benar kerendam. Nanti kapan Mas pada saat posisi ini matang nanti ini berbusa. Udah berbusa. Si minyaknya berbusa dan ini mulai ngangkat dagingnya. Bapak yang mana Pak? Maaf. Apa yang? Maaf. Ini buat apa? Bayar. Oh, juga ya? Enggak apa. Ya dari minyak. Kering karena memang saya Cobain, nggak Pak. biasa main 1 kilo, biasanya 4 kilo, Cobain Pak. sehingga rasanya Pak. memang kayak dendeng. Pas. Saya ini Pak. mana